Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Setelah kemangkatan Ranggawuni pada tahun 1272 Masehi, Kertanegara yang waktu itu menjadi Yuwaraja atau Raja Muda pada tahun 1254 hingga 1272 Masehi dikadiri menjadi raja di Singasari. Selama menjabat sebagai raja Singasari, Kertanegara yang merupakan putra Ranggawuni dari Waningrum itu menggunakan gelar Sri Maharaja Sri Lokawijaya Parasutama Wiraasta Basudewadipa Ani Wariwiryanindita Parakrama Mudaraja Namo Tunggadewa. Semasa pemerintahannya, Kertanegara memiliki gagasan besar untuk dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Awalnya, Kertanegara berhasrat menundukkan kerajaan Sriwijaya dengan kekuatan pasukan Singosari. Misi penundukan kerajaan Sriwijaya itu dikenal dengan ekspedisi Pamalayu yang direalisasikan pada tahun 1275 Masehi. Beriringan dengan ekspedisi Pamalayu, Kertanegara telah berhasil menguasai kerajaan Campa dengan melalui politik pernikahan antara adik perempuannya dengan Raja Campa. Di samping kerajaan Campa, Kertanegara dapat menaklukkan beberapa wilayah di Nusantara seperti Bakulapura, Sunda, Madura, Bali, dan Gurun. Dalam satu sisi, Kertanegara berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Namun dalam sisi lain, Kertanegara yang berpendirian keras itu tidak bijak di dalam mengelola kabinetnya dengan baik. Ketidakbijaksanaan atas perombakan kabinet yang dilakukan oleh Kertanegara, yaitu menurunkan pangkat Patih Raganata menjadi Ramadayaksa dan menurunkan pangkat Demung kepada Arya Wiraraja menjadi bupati serta memutasikannya ke Sumenep tersebut mengakibatkan pemberontakan Kelana Bayangkara atau Cayaraja pada tahun 1270 Masehi. Selain pemberontakan Kelana Bayangkara adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Mahisa Rangkah. Namun pemberontakan Kelana Bayangkara dan Mahisa Rangkah dapat ditumpas oleh Kertanegara. Kekuasaan Kertanegara baru dapat digulingkan sesudah muncul pemberontakan Jayakatwang, yaitu Bupati Gelang-Gelang atau Madiun sekarang, beserta kroni-kroninya antara lain Arya Wiraraja, Patih Kebo Mundarang, Ardaraja, dan pasukan Jaran Guyang pada tahun 1272 Masehi. Menurut Kakawin Negara Kertagama dan Kidung Harsawijaya menyebutkan bahwa Jayakatwang yang juga disebut Jayakatong atau Aji Katong atau Jayakatyeng atau Haji Katang merupakan keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri masa itu. Raja terakhir Kediri yang ditaklukkan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi
Berdasarkan catatan sejarah, Jayakatwang merupakan putra Sastrajaya yang merupakan anak dari Jayasabha atau cucu dari Kertajaya. Dimungkinkan bahwa Jayakatwang masih keponakan Ranggawuni, mengingat saudara perempuan Ranggawuni menikah dengan Sastrajaya. Pendapat ini berdasarkan prasasti Mula Malurung yang berangka pada tahun 1255 Masehi. Selain menyebut Jayakatwang merupakan keponakan Ranggawuni, prasasti Mula Malurung juga menyebutkan bahwa istri Jayakatwang adalah Turuk Bali. Jayakatwang memiliki putra bernama Ardaraja yang menjadi menantu Kertanegara. Dengan demikian, hubungan antara Jayakatwang dengan Kertanegara adalah sepupu atau saudara ipar dan juga sekaligus sebagai besan. Muncul suatu pendapat bahwa gelang-gelang di mana Jayakatwang berkuasa merupakan nama lain dari Kadiri. Namun, pendapat tersebut disangkal oleh prasasti Mula Malurung yang menyebut bahwa gelang-gelang dan Kadiri adalah dua wilayah yang berbeda. Prasasti Mula Malurung juga menyebutkan kalau saat itu Kadiri diperintah Kertanegara sebagai Yuwaraja, sedangkan gelang-gelang diperintah oleh Turuk Bali dan Jayakatwang. Selain itu, kedua kota itu terpaut jarak puluhan kilometer. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Serat Pararaton, Kidung Hasrawijaya, dan Kidung Panjiwijayakrama menyebutkan Jayakatwang merupakan raja bawahan gelang-gelang yang memberontak kekuasaan Kertanegara di Singosari. Naskah prasasti Kudadu dan prasasti Penanggungan menyebut Jayakatwang pada saat memberontak masih menjabat sebagai Bupati Gelang-gelang. Serat Pararaton dan Kidung Harsawijaya menceritakan bahwa pemberontakan Jayakatwang dipicu oleh rasa dendamnya karena leluhurnya, yakni Kertajaya, telah dikalahkan oleh leluhur Kertanegara, yakni Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Suatu hari Jayakatwang menerima kedatangan Wirandaya atau putra Arya Wiraraja yang dimutasi oleh Kertanegara untuk menyampaikan surat dari ayahnya. Surat itu berisi anjuran agar Jayakatwang segera melakukan pemberontakan karena Singosari dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukan keluar Jawa. Jayakatwang melaksanakan saran Arya Wiraraja. Oleh karena itu, Jayakatwang mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Jaran Kuyang untuk menyerbu Singosari dari utara. Mendengar kabar itu, Kertanegara mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Dyah Wijaya, menantunya, untuk menghadapi pasukan Jaran Kuyang. Pasukan kecil Jaran Kuyang yang hanya bersifat pancingan supaya pertahanan pasukan Singosari benar-benar kosong itu berhasil ditaklukkan oleh Dyah Wijaya. Mengetahui kota Singosari benar-benar kosong, Jayakatwang mengirim pasukan kedua dari arah selatan untuk menyerang Singosari. Pasukan tersebut dipimpin oleh Patih Kebo Mundarang. Dalam serangan tak terduga itu, Kertanegara beserta Empu Raganata, Patih Kebo Anengah, Panji Aragani, dan
Wirakerti berhasil dibunuh di dalam istana. Menurut prasasti Kudadu, Ardaraja atau putra Jayakatwang yang tinggal di Singosari bersama istrinya ikut serta dalam pasukan Dyah Wijaya. Tentu saja Ardaraja berada dalam posisi yang sangat sulit karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singosari, Ardaraja kemudian berbalik meninggalkan Dyah Wijaya dan bergabung dengan pasukan Gelang-Gelang.